Perceraian Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono menyisakan drama yang cukup pelik. Lia dan Leman, dua orang yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Nindi, kembali buka suara perihal kasus penyekapan dirinya oleh seorang oknum yang membawa senjata api laras panjang. Pengakuan dua mantan karyawan Nindi ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya, Lia sempat membantah perihal kabar penyekapan dirinya. Mereka bersama kuasa hukumnya pun sudah membuat aduan ke Komnas HAM lantaran merasa kemerdekaannya telah dirampas. Karena saya sudah capek kok saya sampai segitunya. Saya orang kecil kok saya seperti teroris yang udahlah pokoknya seperti teroris aja, kita dibawa disekap entah kemana. Kalau ditanya saya dibawa kemana sama Pak Leman, saya tidak tahu karena mata saya benar-benar ditutup. Semua orang yang bawa saya ditodong, yang namanya Pak Leman ditendang itu di mata saya, depan saya, benar-benar di depan saya. Pak Leman ditendang sininya sampai sesek nggak bisa nafas. Itu semuanya saya yang lihat. Dan siapa yang udah? Komnas HAM. Udah saya ceritakan ke Komnas HAM. Kami nggak masuk ya, konflik rumah tangga kita nggak masuk. Mereka ini adalah supir dan ini adalah suster. Tapi tiba-tiba mereka keseret dengan persoalan ini, bukan kalau tapi mereka dibawa. Tadi ceritanya dia sempat didatengin orang yang bawa senjata laras panjang, dibawa ke sana berapa hari apa? Sehari. Saya dibawa jam 8 dan saya baru bisa melihat suasana luar itu udah pagi. Saya tidak tahu itu di mana. Terakhir saya dibawa ke Senopati. Itu baru saya makan jam 10, jam 11 jam. Dari jam 8. Ya karena saya ketahuan merekam sama Bu Nindi kan. Itu merekam apa? Pembicaraan keluarga. Bu Nindi? Iya. Dengan siapa, Mbak? Keluarga. Keluarganya siapa aja di situ? Ya keluarga Bu Nindi aja. Bu Nindi aja? Keluarga Bu Nindi. Ayahnya, ibunya? Ibunya dan bapaknya. Kan saya mengikuti Pak Aska, maksudnya kan pengen tahu kenapanya seperti itu, kegiatannya Bu Nindi, kegiatannya anak. Memang dari dulu sering rekam atau baru ini aja? Baru-baru, udah dari dulu ya enggak lah. Enggak, maksudnya memang disuruh Pak Aska untuk merekam? Kalau merekam sih enggak, saya cuma disuruh ngikutin kegiatannya. Jadi ini inisiatif Mbak sendiri untuk merekam? Iya, saya nggak pernah ada disuruh, dibayar nggak ada. Sampai saya pun saya tidak pernah dibayar sama keluarga Pak Aska. Ataupun Pak Aska saya. Semua kan udah diceritain sama Lia. Saya pikir kan masalahnya semenjak pas dia udah bercerai itu udahlah selesai gitu kan, kita sama Lia gitu kan, dibebasin pulang gitu kan. Ternyata sekarang orang ini masih ada yang mendatangi saya, waktu nggak tahu siapa, cari-cari saya gitu kan. Jadi saya nggak tenang gitu kan. Saya pikir udah kelar lah semua setelah mereka pisah gitu kan. Masih aja terus menguntit saya ke rumah mertua saya, ke rumah saya, kemana nyari gitu, selalu dicari gitu saya. Ada apa lagi gitu kan. Jadi saya juga mau cari kerja kesana sini susah gitu kan, dibuat susah gitu. Jadi udah merampas kemerdekaan saya lah ibaratnya gitu. Dan saya juga minta tolongnya perlindungan tadi ke Komnas HAM gitu, buat saya gimana ke depannya gitu kan. Ya udah, tadi saya udah laporan minta perlindungan ke Komnas HAM. Kita minta perlindungan ke Komnas. Fahmi gitu. Kita sampaikan juga bahwa kejadiannya seperti apa, yang diduga seperti siapa, semuanya udah kita sampaikan. Betul. Kalau mau detail bisa dilacak aja ke Komnas HAM. Yang patut diduga siapa yang membawa senjata laras panjang siapa, kita nggak tahu itu mainan atau bukan. Yang jelas kita tidak menjustifikasi dan menuduh seseorang. Semuanya udah disampaikan langsung, oknum-oknumnya seperti apa. Kalau mau coba, ya itu kita kan punya grup PA ya, nama keluarganya Pak Asa gitu. Nah itu maksudnya kan Pak Leman ada di situ itu. Nah di situ pokoknya yang di rumah itu kan yang lama dan yang tahu semuanya saya sama Pak Leman. Nah yang sering pergi apa segala macam, mau Bu Nindi, mau anaknya, itu kan saya sama Pak Leman. Ya jadi yang dibawa saya sama Pak Leman. Tapi maksudnya pas kita dibawa, orang rumah juga tahu kok, banyak yang tahu. Maksudnya yang kerja di sana banyak yang tahu pas kita dibawa, yang pakai senjata laras panjang, dinaikin mobil dengan orang yang bawa senjata laras panjang, waktu mata kita ditutup, tahu. Yang diduga ada di Komnas HAM namanya. Kan sudah ngomong nama-nama yang diduga
Ada di Komnas HAM, Anda cek di Komnas HAM. Berapa orang? Ada lebih dari satu. Bahasanya lebih dari satu, itu bisa 2, bisa 3, Saya bisa. kan dibawa yang pas pakai senjata laras panjang itu bukan 1 orang. Saya benar-benar dibawa Nama-nama sama itu, orang banyak. nama-nama itu kita sudah sampaikan di Komnas, itu biar menjadi porsinya Komnas. Anda bisa lacak ini nomornya, nomor pengaduan kami. Nomornya ini dilihat 1377, itu bisa dilacak aja langsung. Dari situ nanti muncul siapa yang diduga pelakunya, dan ini negara hukum, ini orang kecil. Tolong jangan dirampas kemerdekaannya, karena sekarang udah cari makan aja udah susah. Gitu. Artinya mungkin Mbak Lia sempat ngelihat siapa aja orang Tahu. dan Tahu. plat nomor atau apa gitu Mbak? Apa? Plat nomor mobil atau Nggak ada, nggak pakai plat nomor. Saya di depan mata Pak Leman dipukul. Di depan mata saya kok, enggak di mana-mana, di depan mata saya Pak Leman mau dicongkel. Dan Pak Leman disuruh milih, kamu yang mati apa Lia yang mati? Bisa ditanya ke Pak Leman. Februari dibiarkan sama mereka Kita diam. kan udah, maksudnya kita udah masih dipekerjakan. Dengan terima kasih saya masih dipekerjakan. Terima kasih, saya masih disuruh, masih jalan pergi ke Padang sama anak-anaknya ibu bapak, masih dipekerjakan. Terus tiba-tiba, ya mungkin karena saya kemarin sempat kena COVID, terus saya sembuh, saya disuruh pulang. Dan saya disuruh pulang itu juga masih banyak yang menanyakan, saya pulang itu karena kabur atau saya pulang karena emang disuruh pulang. Dan setelah itu ya saya memang benar-benar ngerasa terancam banget. Di tempat berbeda, kuasa hukum Nindi memberikan komentarnya terkait pengakuan 2 mantan karyawan kliennya itu. Namun secara tegas, kuasa hukum Nindi mengaku belum mengetahui persis perihal masalah ini. Saya kurang tahu, saya belum komunikasi dengan beliau tentang masalah penyekapan yang dilakukan terhadap mantan supir dan mantan AR. Ya, saya belum tahu juga untuk pembalasnya seperti apa, karena belum ada konfirmasi sendiri terkait hal itu kepada saya. Karena kan baru terjadi hari ini, belum ada komunikasi. Saya baru pulang dari Pengadilan Negeri Jakarta. Mungkin nanti malam saya akan berkomunikasi dengan beliau. Ya, kalau masalah itu menurut saya ya pihak ART, mantan ART dan mantan supirnya kalau misalkan punya bukti-bukti ya kumpulkan saja, dan kalau perlu laporkan saja. Untuk KDRT sendiri tadi saya baru diinformasikan bahwa hari ini sudah ditetapkan P21. Selanjutnya akan dilakukan tahap 2, dan setelah itu jaksa mengirim berkas ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Kalau untuk menyatakan bersalah dan tidak bersalah itu urusan pengadilan. sini sendiri Bang? Ya, untuk kasus ini juga harapannya tetap berlanjut sampai vonis pengadilan.